Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa, Namo Sarve Bodhisattvaya Mahasattvaya. Saudara-saudari yang berbahagia dalam pelajaran Dharma, makhluk yang terlahir di alam mana saja yang dapat menerima pelimpahan jasa? Mari kita lihat jawaban dari Bhagawa atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh Brahmana Janusoni yang tertulis dalam Janusoni Sutta, bagian dari Anguttara Nikaya volume ke-10, diskursus ke-177. Guru Gotama, sebagaimana yang engkau ketahui, kami Brahmin melakukan pemberian dan melakukan ritual peringatan bagi yang telah mati dengan pemikiran, semoga pemberian kami bermanfaat bagi sanak saudara dan anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia. Dapatkah pemberian kami, Guru Gotama, benar-benar bermanfaat bagi sanak saudara dan anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia? Dapatkah sanak saudara dan anggota keluarga kami yang telah meninggal dunia benar-benar menikmati pemberian kami? Buddha menjawab, pada saat yang tepat, Brahmana, pemberian itu dapat bermanfaat, bukan pada kesempatan yang tidak tepat. Nah, ketika diminta untuk menjelaskan apa maksud kesempatan yang tepat dan tidak tepat itu, Bhagawa menjelaskan bahwa makhluk yang terlahir di 4 alam, yakni neraka, binatang, manusia, dan dewa, masing-masing memelihara dirinya dan bertahan di sana dengan makanan mereka. Sementara makhluk yang terlahir di alam peta atau hantu kelaparan saja yang bergantung dari makanan persembahan. Mendengar hal ini, sang Brahmin kembali bertanya, siapa yang akan menerima pemberian itu jika tidak ada sanak saudara atau anggota keluarga yang terlahir di alam peta? Buddha menjawab, sanak saudara atau anggota keluarga lainnya yang telah meninggal dunia, yang telah terlahir kembali di tempat itu akan menerima pemberian itu. Namun, jawaban dari Bhagawa ini belum memuaskan rasa ingin tahu Brahmana Janusoni. Lagi beliau bertanya, siapa yang akan menikmati pemberian itu jika tidak ada satupun sanak saudara atau anggota keluarga yang sudah meninggal dunia yang terlahir kembali di alam itu? Guru Buddha menjawab, dalam rentang waktu yang panjang dalam sangsara, Brahmana, adalah tidak mungkin dan tidak terbayangkan bahwa tempat itu hampa dari sanak saudara dan anggota keluarga yang sudah meninggal dunia. Lebih jauh lagi, bagi si pemberi juga hal ini bukannya tidak berbuah. Artinya, di dalam sangsara yang tidak diketahui awalnya ini, di mana kita pernah mengalami kelahiran dan kematian yang tak terhitung jumlahnya ini, sulit sekali menemukan makhluk lain yang tidak ada hubungan karma dengan kita. Dan seandainya pun tidak ada leluhur kita yang bertumimba lahir di alam peta, jasa kebajikan dari Patidana ini juga akan berbuah bagi kita yang melakukannya. Dan berhubungan dengan hal di atas, persembahan makanan dan minuman kepada sanak keluarga yang telah meninggal dunia tidak dilarang dalam ajaran Buddha. Namun, di dalam tata cara Buddhayana, kita dianjurkan untuk tidak mempersembahkan makanan hasil dari pembunuhan makhluk lain dan minuman yang dapat melemahkan kesadaran. Ajaran Guru Agung Sakyamuni Buddha kepada para Brahmin di zamannya, apabila dalam persembahan melibatkan penyembelihan hewan, maka para bijaksanawan tidak akan menghadirinya. Dan sebaliknya, jika dalam persembahan tidak melibatkan penyembelihan hewan, maka para dewa pun ikut berbahagia. Dan juga mengenai jumlahnya, kita tidak perlu mempersembahkan makanan dan minuman dalam jumlah dan variasi yang banyak. Sebab yang paling dibutuhkan oleh peta yang sudah tidak memiliki badan jasmani kasar itu lagi adalah cinta kasih dan welas asih kita. Saudari-saudari sedama, lebih jauh lagi,
Pelimpahan jasa dapat juga dilakukan di mana saja, tanpa harus melakukan ritual-ritual tertentu ataupun terkait waktu dan tempat. Yang terpenting sebelum melakukan pelimpahan jasa, harus ada perbuatan baik yang dilakukan. Dan setelah itu, pelaku mengarahkan pikirannya kepada objeknya tersebut dan mengajak agar mendiang itu ikut berbahagia atas perbuatan baik yang telah dilakukan. Harus diingat bahwa pelaku mesti mengarahkan pikirannya kepada pihak yang didedikasikan jasanya. Sebab Raja Bimbisara dari Kerajaan Magadha pernah lupa melakukan pelimpahan jasa kepada para leluhurnya setelah berdana makanan dan jubah kepada Buddha dan para siswanya. Malam harinya terdengar suara-suara ribut di sekitar istana, yang setelah ditanyakan kepada Buddha keesokan harinya, ternyata itu adalah suara dari para leluhur dari sang raja yang terlahir di alam peta atau hantu kelaparan dan sudah menunggu pelimpahan jasa selama berkalpa-kalpa. Jadi, saudara-saudari sedharma, jangan lupa untuk setiap kali setelah melakukan kebajikan sekecil apapun, melakukan pelimpahan jasa melalui pikiran dengan mengucapkan kalimat pelimpahan jasa seperti contohnya, semoga jasa kebajikan ini dapat melimpah kepada para leluhur dan sanak keluarga yang telah meninggal dunia dan terlahir di alam menderita. Semoga mereka dapat terbebaskan dari penderitaan dan bertimba lahir ke alam bahagia. Pelimpahan jasa juga bisa dilakukan dengan melakukan kebajikan lain seperti membaca parita-parita suci atau sutra, mantra, dharani, kata, yakni puja-puji kepada para Buddha dan Bodhisattva yang didedikasikan bagi para leluhur atau sanak keluarga yang telah meninggal dunia. Dan dengan harapan semoga mereka bisa mendengarkan bahkan ikut mengulangi nama-nama suci Buddha dan Bodhisattva. Ini khususnya dilakukan selama 49 hari setelah sanak keluarga meninggal dunia. Yang mana dalam ajaran Mahayana dikatakan masa 49 hari atau yang disebut antara bhawa, masa interval dari kematian dengan kelahiran berikutnya itu adalah masa yang paling baik untuk mencoba membantu mendiang agar terkondisikan untuk terlahir di alam-alam bahagia. Saudara-saudari yang berbahagia dalam Dharma, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat menambah pengetahuan baru ataupun menjadi pengingat bagi saudara-saudari sekalian. Terus semangat dalam Tisasana, mempelajari ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama untuk menuju hidup yang bahagia dan bermanfaat bagi semua makhluk sampai terrealisasinya Nibbana. Semoga sebab-sebab kebahagiaan ada pada semua makhluk. Sadhu, sadhu, sadhu.